pendam dari dulu sih emang dia suka ngelucu, cuman kalau ke publish itu dia malu gitu. Jadi ketika sekarang ada apa namanya ada tok-tok dan lain sebagainya yang bisa untuk servis ke netizen dengan hal yang positif. Jadi aku bilang ini kan hal positif ya nggak usah malu gitu kan pahala juga menghibur orang akhirnya dia mau. Oh gitu, berarti di rumah sendiri memang suka melucu kah atau Iya, iya, iya. Tapi kadang-kadang kalau kita capek, kita cuekin ya Mas ya. Kadang-kadang papa ngomong apa, selera humornya mama hilang ya. Iya. Kalau mereka nyuekin ya aku ketawa sendiri. tapi memang sebenarnya Mas Adam itu orang yang pendiam kah atau yang bagaimana? Aslinya Kalau dalam rumah tangga dia salah satu orang yang pendiam Mas ya. Maksudnya sedikit bicara, banyak kerja gitu. oh lebih ke action berarti. Lebih ke action. Cuman kalau untuk lucu-lucuan memang dia kreatif gitu. Jadi apa aja dibuat lawakan ya Mas ya kalau papa tuh ya. Apa ya pokoknya seru aja gitu kalau dia lagi iseng gitu. Tapi kalau aku lagi nggak ada lagi capek gitu nggak mau di apa namanya kalau dia terlalu sering gitu ya kelucuan gitu jadi aku, capek ketawanya gitu gua diemin aja gitu. Cie selera humornya hilang gitu malah aku yang diledekin. Tapi berarti selera humornya seperti selera humor bapak-bapak kah yang kadang garing atau bagaimana? Iya. Oh iya, kadang-kadang garing. Kadang-kadang. Tapi selain itu apakah sering mengobrol di rumah, sering berbagi cerita gitu? Karena kan kelihatannya selalu pendiam papa. Kalau papa itu di rumah emang pendiam, cuman kalau misalnya aku tanya gini-gini gitu-gitu, biasanya suka jawab, suka jelasin gitu. Biasanya sering curhat apa sih ke papa? Sebenarnya lebih ke ini sih lebih ke life lesson gitu contohnya. Tapi lebih sering ke papa atau ke bunda? Kalau life lesson sih dua-duanya gitu, tapi tergantung ya kalau misalnya kalau untuk berubah itu lebih ke papa, cuman kalau untuk perasaan itu lebih ke mama. Berarti nggak mencoba belajar ngelawak kayak papa juga? Nggak kepengen. Enggak kepengen. Takut dianggap garing. Kan sekarang juga kemarin tuh lagi sering banget diajak apa main TikTok gitu ya. Terus sekarang sering juga diajak ke TV itu kenapa tuh Bu? Emang kayak udah mulai mau terjun nih gitu. Gini enggak, aku juga enggak menyuruh dia untuk terjun bebas enggak juga gitu. Cuman sebatas di mana pas aku tampil kalau dia berkenan aku ajakin kalau dia nggak berkenan juga enggak gitu. Anakku udah mulai gede ya, jadi kalau aku kayaknya jalan sendiri terus tiba-tiba anaknya jalan sendiri terus bapaknya diem gitu kan kasihan juga ya kadang-kadang gitu. Ya kadang-kadang juga aku ajakin dia untuk jadi partner yang baik lah gitu. Apalagi kan dia juga orangnya kreatif gitu. Jadi ya maksudnya membantu. Malah sekarang itu kadang-kadang kalau undangan nyanyi atau acara apa gitu yang dicari Mas Adamnya mana gitu. Iya jadi suka ngeledekin Cie udah nggak pede nggak lo nggak sama aku ya gitu. Tapi kalau untuk melucunya sendiri itu tuh emang natural kah atau kayak sempet dipikirin atau lagi kejadian aja gitu? Apa Mas? Gimana papa itu? Lucunya natural atau yang kayak gimana? Natural aja gitu. Kalau misalnya lagi ngobrol-ngobrol, tahu-tahu ngelawak gitu kan kayak merusak suasana gitu kan. Kadang. Kalau misalnya lagi serius nih, terus tahu Kalau bercanda. ngomongnya melenceng kita ngomong serius tahu-tahu dia ngelawak ya. Iya, udah apa serius gitu. Tapi pernah nggak kejadian yang sebenarnya papa tuh iseng tapi itu justru malah bikin Kak Ivan kesel banget gitu? Enggak, kalau nggak tahu kenapa kalau misalnya papa lagi bercanda itu bisa naikin mood gitu. Misalnya lagi sedih gitu. Terus bercanda apa sih? Gitu. Terus perasaannya sendiri gimana Mas Adam? Ternyata anakku senang gitu disenengin ya apa lagi dibis-bis fair. Iya, sebenarnya kalau aku nonton siaran-siaran TV gitu ya, acara TV itu memang suka ini. Pertama acara berita-berita, yang kedua yang lucu-lucu gitu aja. Dan mungkin ke bawah ya spontanitas aja. Lagi ngobrol-ngobrol atau ada ini langsung spontanitas aja. Tapi sempet grogi nggak sih Mas kayak gitu tuh? Atau kayak ya udah apa adanya aja gitu? Ya awalnya sih grogi, cuman karena sudah terbiasa ya udah. Bahkan sekarang udah fan aku lebih banyak daripada fannya ini. Sombong. Papanya sombong. Tapi itu waktu membangun kepercayaan dirian tuh gimana? Kan katanya sempet grogi tuh. Iya, awalnya kan dari itu tok-tok itu kan. Awalnya memang nggak mau, tapi karena respon dari netizen itu banyak, ya udahlah untuk menghibur, oke-oke aja, keterusan akhirnya. Oke. Nah, ini kan juga menjelang mau puasa nih
besoknya gitu ya. Udah ada persiapan belum bisa keluarga untuk puasa? Persiapannya sih mental aja sih, karena kalau anak kan udah mulai gede dan alhamdulillah pertama kali mengenalkan puasa kepada anak satu-satunya ini, dia malah responnya positif banget gitu. Dia nggak mau puasa beduk asar atau pokoknya yang setengah hari lah gitu, dia nggak mau langsung mencoba di maghrib gitu. Tapi mungkin karena dia udah teman-temannya, saudaranya semuanya udah nyaman di situ, ada temennya juga gitu. Jadi dianya itu pertama kali mengenal puasa langsung Kelas 1 SD itu udah puasa. Udah puasa. Sampai sekarang nggak pernah absen, nggak pernah lupa. Full. Kan? Iya, full. Walaupun badannya anget, walaupun nggak enak badan, walaupun sakit, kadang-kadang dia terabas aja juga. Udah pokoknya genap deh gitu, karena anak laki-laki tuh kalau nggak ada halangan yang terlalu penting banget mah, ya udah pokoknya harus full gitu. Biar aku nggak punya utang katanya. Oh, berarti dari Kak Ivan sendiri memang yang minta ya Kak? Kenapa Iya. kok pengen banget belajar puasa di usia yang masih kecil? Sebenarnya waktu itu sempat puasa beduk, bahkan bolong juga sempat tuh. Tapi nggak tahu kenapa waktu itu disuruh puasa, kan nyoba kan, Kebablasan. mau maghrib nih kayak enak kan, ya udah lanjut gitu. Gitu. Tapi dulu waktu pas awal puasa berasa berat nggak sih, kayak bangun sahur kayak gitu, menahan lapar? Justru dulu itu kan waktu masih kecil emang tidurnya kan jam 8 jam 7 kan waktu masih kecil, jadi bangunnya juga nggak begitu susah kan, nggak dibawa ngantuk gitu, Tapi justru malah seneng ya berarti? malah seneng, malah seru gitu. Tapi dari keluarga sendiri ada nggak sih tradisi khusus yang dilakukan selama bulan puasa gitu? Terawih sih bersama biasanya, ya pokoknya ada terawih bersama, terus kadang-kadang datengin keluarga kerabat untuk puasa di rumah rame-rame, karena kan di Jakarta ya kadang-kadang ibu atau adik atau siapapun gitu biasanya ke rumah, nanti kira-kira 2 minggu lah, nanti 2 minggu selebihnya kita pulang gantian gitu. Jadi dianya juga kan liburan, jadi nggak kesepian gitu. Terus ritualnya sih paling bikin acara-acara gitu, acara-acara sama anak-anak yatim gitu yang memang udah menjadi tradisi lah gitu. Terus berbagi sama pas habis sebelum lebaran itu biasanya sama bapak-bapak tukang becak, gojek, rumah, tetangga, kerabat, semualah gitu. Ya ritualnya sih banyak kalau pas puasa ya. Karena kita udah persiapannya sih udah pasti nabung yang banyak dulu biar kita sedekahnya lebih banyak gitu. Tapi kalau makanan sendiri nih kan, namanya bulan puasa pasti makanan tuh ada dong yang kayak khusus banget harus ada di bulan puasa biasanya. Apa makanannya Mas Ivan kalau puasa apa? Kalau puasa sih, kalau buka puasanya nggak agak nentu gitu, cuman yang harus ada tuh lebih ke minuman manisnya itu, pasti harus ada gitu. Minuman manisnya contohnya kayak apa tuh? Contohnya belakangan ini lebih demen ini es degan gitu, es degan apa gitu, harus ada gitu. Ya, Tapi kalau makanan sendiri harus yang beli atau kalau makanan harus masak? apa aja, soalnya kan lapar ya, kebawa lapar jadi apa aja enak gitu. Kalau dia berbuka itu kayaknya maunya ini pokoknya semua yang ada dalam pikirannya dia itu aku berusaha untuk jabanin gitu. Tapi ya terlepas dari itu dia mau makan yang cuma 1 atau 2 gitu, terserah dia. Yang pokoknya dalam pikirannya mah aku pengennya ini ya wes jabanin semua. Ini nggak tahu mereka yang makan yang mana gitu. Kalau Mas Adam sendiri gimana? Ada makanan khusus kah yang harus ada? Enggak, kalau aku sih sudah terbiasa dari kecil tuh makan rumah. Jadi apa yang disiapkan ya udah itu yang aku ini. Ya enggak pernah makan yang aneh-aneh, enggak pernah. Dan kalau ke restoran kemana aja juga yang dipilih juga nggak banyak, paling nasi goreng, mie goreng, ayam goreng kayak gitu ya, sejenis itu, dan dia nggak rewel. Pernah suatu ketika itu lupa nggak ngasih makan seharian, dia nggak makan. Oh, Iya. diam aja berarti ya. Diam aja, otak-atik kulkas gitu, mulai dari permen coklat lah apalah gitu. Ya gimana mau makan ya di rumah, kalau nggak ada makanan, mau beli juga nggak ada uangnya, ya gimana? Selalu bilang nggak ada uangnya, malu-malu ini. Tapi kan Mbak Ibu sendiri saat puasa pasti masih banyak job gitu ya. Alhamdulillah, besok off air juga masih ada, Sabtu, Minggu itu kan sebenarnya kalau
Kalau off air yang kayak wedding Chinese kayak gitu itu masih Sabtu besok kita juga ke Surabaya, kadang ke Semarang gitu. Jadwal sih masih full sampai sampai ke depan juga alhamdulillah, karena kalau acara wedding gitu kan nggak ngaruh ya kalau di bulan puasa ya, karena pestanya kan di atas jam 7 malam gitu. Masih lah gitu. Tapi kalau off air dangdutan gitu kayaknya enggak sih di bulan Ramadan. Lebih kepada indoor. Dikurangi atau milih-milih atau bagaimana? Ya memang kalau bulan puasa memang nggak ada off air ini. Dangdutan. Iya, paling ya indoor itu wedding Indoor, gitu. studio, live kayak gitu-gitu sih masih lah. Tapi membagi waktunya sendiri gimana tuh Mbak? Kan maksudnya banyak juga dong pasti bareng-bareng sama keluarga nih, buka puasa, terawih gitu, tapi harus kerja. Sejauh ini kalau aku kan paling kepotong sama acara-acara di off air ya, mau off air di TV, mau di luar gitu ya. Paling itu yang kepotong itu, kalau selebihnya di rumah menyajikan semuanya untuk keluarga, puasa untuk keluarga, berjamaah untuk keluarga, pokoknya semuanya sama keluarga gitu. Dan memang udah khusyuk banget momennya dicari yang seperti itu. Kalaupun kerja bisa dilakukan di rumah, ayo kita kerjakan di rumah gitu. Berarti untuk apa namanya, untuk menyiapkan buka puasa, menyiapkan sahur, berarti Mbak Inul sendiri Iya, ya? jadi sesuai dengan request. Dan kadang-kadang mereka kalau bosan sama masakan saya juga, kita nggak memungkiri ya, kadang-kadang pengennya makan di mana gitu, ayo mah, jadi kita juga reserve kayak gitu. Terus berarti kalau misalkan di bulan puasa ini apa namanya, nggak ada tantangan karena kan maksudnya Mbak Inul kan tetap kerja gitu kan? Oh enggak sih, ya bismillah aja. Yang penting vitaminnya tetap, apa yang dimakan tetap sehat sesuai dengan yang kita konsumsi, baik protein, apa ya segala macamnya, dan olahraga juga masih. Ya. Terakhir nih, Kak Ivan kan kelihatan suka bermusik nih. Itu memang dari mama kah atau bagaimana? Awalnya itu lebih, ini ya tadi sedikit ya. Oke. Jadi pada waktu itu papa pernah bilang, papa itu waktu aku kecil, papa berharap aku bisa main musik bela diri, itu salah satunya. Nah, jadi main musik piano gitu. Jadi awalnya dikasih kayak ditawarin lah sebenarnya, mau les piano nggak, sebenarnya awalnya nggak mau gitu. Terus di les itu bener-bener nggak ada perkembangan gitu, tapi pengen akunya sendiri jadi kayak penasaran pengen main jago, akhirnya latihan lebih keras lagi, akhirnya bisa gitu. Oh, gitu. Tapi berarti awalnya tuh motivasinya karena Dari papa, gitu ya. didorong dari papa. Iya, didorong dari papa. Berarti kedepannya apakah punya cita-cita untuk menjadi musisi seperti dulu? Kalau untuk cita-cita bisa dibilang lebih ke hobi sih. Oh, lebih ke hobi berarti Iya. ya. Bukan, tapi akan terus diseriusi. Kalau diseriusi sih itu kita lihat nanti ya, soalnya aku juga masih mikir-mikir gitu. Tapi kamu sendiri senang gak Kak perform di depan orang gitu, misalkan dengan musik? Sebenarnya waktu itu yang pertama perform depan orang itu emang bener-bener grogi. Bahkan latihan di rumah aja kan suka dilihatin orang kan, itu bener-bener grogi. Tapi lama-lama dipikir-pikir lagi, kalau misalnya punya skill yang sejago itu, kenapa nggak dikasih tau ke orang lain? Betul. Berarti sekarang mengatasi groginya itu seperti apa sih? Aku lebih aku terinspirasi dari mama sih. Seperti apa tuh? Karena mama itu kan salah satu penyanyi top dangdut Indonesia kan. Terus mama itu benar-benar bakat di musik banget dong, nyanyi gitu. Ya aku terinspirasi aja, kayak karena kalau mama aku kayak gini, kenapa aku nggak nyontoin aja gitu.